bersama saya, Wikartika Amanda Utami selaku mahasiswa program studi Sastra Indonesia Universitas Nasional yang akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu analisis wacana kritis model Fireclaw pada pemberitaan online kasus pelecehan seksual di Indonesia. Adapun aspek-aspek pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu pertama adalah latar belakang penelitian, kemudian tujuan penelitian, selanjutnya kajian teori, lalu penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, metode penelitian, hasil pembahasan, dan diakhiri dengan simpulan. Memasuki pembahasan pertama yaitu latar belakang penelitian. Penelitian ini berlatar belakang dari pelecehan seksual yang merupakan tindakan maupun ucapan yang bersifat seksual dan bersifat negatif, sehingga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, rasa terancam maupun rasa dihina oleh pelaku terhadap korban. Pelecehan seksual dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan yang berkonotasi seksual. Pelecehan seksual merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi isu besar di seluruh negara. Salah satunya adalah negara Indonesia. Banyaknya kasus pelecehan seksual menjadi pemerhatian publik, sehingga berita mengenai pelecehan seksual seringkali muncul di media massa. Salah satunya adalah berita online CNN Indonesia. Berita online memiliki peran besar dalam membentuk pandangan publik mengenai isu-isu sosial, terutama pelecehan seksual. Oleh sebab itu, analisis wacana kritis dalam media massa, khususnya berita online CNN Indonesia, dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kasus pelecehan seksual diberlakukan dalam ruang publik, serta bagaimana wacana yang berkembang mempengaruhi masyarakat dalam memahami serta menanggapi peristiwa tersebut. Selanjutnya, yaitu penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan 3 dimensi utama yang membentuk teks berita, yaitu dimensi teks, praktik diskursif, dan konteks sosial. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemberitaan tersebut mencerminkan ideologi keadilan, perlindungan anak, dan peran media dalam menyebarkan informasi yang akurat dan jujur dalam konteks sosial yang lebih luas, khususnya terkait menangani kasus pelecehan seksual di sekolah. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama, teori oleh Kuller tahun 1998 yang menjelaskan bahwa pelecehan seksual merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapatkan perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Kedua, ada teori dari Dharma tahun 2014 yang mengatakan bahwa analisis wacana kritis atau AWK adalah analisis bahasa yang menggunakan paradigma bahasa kritis. Selanjutnya yaitu teori oleh Fireclaw dan Wodak pada tahun 1997 yang menegaskan bahwa analisis wacana kritis melihat wacana atau pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk praktik sosial, sehingga bisa jadi menampilkan efek-efek ideologi, memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak imbang antara kelas sosial, diplomasi sektor perekonomian, laki-laki, perempuan, maupun kelompok mayoritas dan minoritas. Dan teori berikutnya selaku teori utama yaitu teori oleh Fireclaw tahun 1995 yang menjelaskan bahwa praktik wacana digunakan sebagai perantara dalam menghubungkan antara teks dan konteks. Norman Fireclaw mengusulkan 3 dimensi penting yaitu teks, praktik diskursif, dan konteks sosial. Berikutnya yaitu penelitian terdahulu. Terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian pertama berjudul Ideologi Bentuk Tubuh Perempuan, sebuah analisis wacana kritis iklan televisi WRP yang ditulis oleh Hilma Erviani Baroroh pada tahun 2023. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan teori wacana kritis yang sama, yaitu oleh Norman Fireclaw.
Walaupun objek penelitiannya berbeda, karena dalam penelitian tersebut menggunakan iklan televisi WRP sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan berita online CNN Indonesia bulan Oktober tahun 2024 mengenai kasus pelecehan seksual. Penelitian kedua yang relevan dengan penelitian ini yaitu berjudul Berita Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam Dunia Pendidikan, Analisis Wacana Kritis Model Sarah Mills, yang ditulis oleh Enok Sadiah, Prima Gustianti, dan Winnie Tarmini pada tahun 2022. Persamaan penelitian tersebut pada analisis yang digunakan yaitu analisis wacana kritis, kemudian saling menggunakan berita online mengenai pelecehan seksual dan hanya memiliki perbedaan pada teori yang digunakan. Pada penelitian tersebut menggunakan teori Sarah Mills, sementara penelitian ini menggunakan teori Norman Failclough. Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu analisis wacana kritis pemberitaan kasus Habib Rizik Syihab sebagai tersangka kerumunan di Megamendung pada media massa online, pendekatan Norman Failclough, yang ditulis oleh Arif Taifukur Rahman, Nanik Setiawati, dan Yusuf Sidik pada tahun 2021. Persamaan penelitian tersebut terletak pada teori yang digunakan, yaitu analisis wacana kritis oleh Norman Failclough dan menggunakan objek penelitian yang sama yaitu berita online. Dalam setiap penelitian tentunya menggunakan metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Barsowi pada tahun 2008 mengungkapkan metode penelitian kualitatif adalah penyelidikan dengan pendekatan inquiry naturalistik dan temuan-temuannya tidak didapatkan dari prosedur penghitungan statistik. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah cara metode simak dan metode catat, dikarenakan sumber data yang digunakan berupa teks. Sumber data yang disimak yaitu berita online CNN Indonesia yang dipublikasikan pada tahun 2024 bulan Oktober. Kemudian penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode mencatat, serta teknik analisis data yang digunakan adalah dengan teknik deskriptif. Memasuki inti dari presentasi pada kali ini yaitu hasil dari pembahasan penelitian. Sebelum saya menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan penelitian, izinkan saya untuk membacakan teks berita online CNN Indonesia yang berjudul Guru SMKN di Penjaringan Jakut diduga lecehkan 15 murid. Jakarta, CNN Indonesia, seorang guru SMKN di Penjaringan, Jakarta Utara, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 15 muridnya. Kini guru tersebut dinonaktifkan untuk sementara waktu. Aksi dugaan pelecehan ini viral di media sosial. PLT Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jakarta, Purwosusilo mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti kasus dugaan pelecehan itu. Terdapat penyampaian oleh Purwosusilo saat dihubungi pada hari Selasa 8 Oktober 2024 yang menjelaskan bahwa sekolah mendapatkan laporan dan pihak sekolah langsung memanggil yang bersangkutan. Purwosusilo menerangkan guru tersebut juga telah dinonaktifkan sementara waktu untuk proses pendalaman. Ia mengatakan pelaku merupakan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Purwosusilo juga mengatakan bahwa pihak yang bersangkutan telah dinonaktifkan sebagai guru dan sudah dalam proses penanganan. Purwosusilo kembali menegaskan bahwa korban dari oknum pelaku terdapat 15 murid. Baik, memasuki pembahasan pertama, yaitu dimensi teks, analisis struktur teks, pilihan kata, dan gaya bahasa. Dalam dimensi teks, analisis yang dilakukan dalam menganalisis elemen-elemen dalam teks berita online CNN Indonesia bulan Oktober yang mencakup struktur kalimat, pilihan kata, gaya bahasa, serta teknik retoris yang digunakan. Terdapat beberapa pemilihan kata penting dalam berita online CNN Indonesia bulan Oktober, yaitu penggunaan kata diduga, pelecehan seksual, viral, dikonfirmasi,
dinonaktifkan, dan pelaku. Penggunaan kata diduga menunjukkan bahwa kasus dalam teks berita online tersebut masih berada di dalam tahap penyelidikan dan belum terbukti benar adanya. Kemudian pemilihan kata pelecehan seksual menggambarkan kejadian yang sangat serius, kemudian mengandung konotasi yang sangat kuat karena menunjukkan tindakan yang tidak baik, negatif, tercela, menekankan pelanggaran moral dan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian kata viral menggambarkan bahwa peristiwa dalam berita online tersebut telah berhasil menjadi perhatian masyarakat sosial. Hal tersebut menciptakan kesan bahwa kasus dalam berita online tersebut telah tersebar dengan luas dan sangat cepat, serta telah diketahui oleh seluruh masyarakat sosial. Pemilihan gaya bahasa yang digunakan dalam berita online CNN Indonesia bulan Oktober tersebut memberikan pemahaman serta pengetahuan baru kepada para pembaca dan tidak berpihak kepada pihak manapun sehingga bersifat netral. Gaya bahasa yang digunakan berfokus pada pemberian fakta-fakta mengenai kasus pelecehan seksual dan tanggapan oleh pihak-pihak berwenang. Tidak terdapat banyak penilaian serta pendapat yang dilatar belakangi oleh pandangan pribadi, pengalaman individu, dan perasaan yang tidak selalu dilandaskan kepada bukti objek atau aktif atau fakta yang ada. Pembahasan selanjutnya yaitu dimensi praktik diskursif, analisis produksi teks, dan interpretasi teks, yang menganalisis produksi teks dan interpretasi teks yang menjelaskan siapa pembaca yang dimaksud, serta bagaimana teks berita online tersebut diproduksi dan diterima dalam praktik sosial tertentu. Berita online CNN Indonesia sebagai lembaga media massa memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa teks berita online tersebut disusun dengan memuat keadaan yang sebenar-benarnya tanpa ada campur tangan oleh pihak lain serta tidak berpihak kepada pihak-pihak tertentu. Berita online CNN Indonesia mengenai kasus pelecehan seksual telah diproduksi dalam konteks profesionalisme jurnalistik yang merujuk pada kebenaran dan keakuratan, objektivitas, independensi, serta keterbukaan dan transparansi. Jurnalis bertindak sebagai pihak ketiga yang berperan untuk memberikan informasi yang telah didapatkan dari sumber-sumber resmi seperti pejabat pemerintah dan pihak-pihak berwenang lainnya. Namun, walaupun teks berita online tersebut berusaha untuk bersifat netral dan tidak berpihak kepada pihak manapun, terdapat penggunaan kata-kata tertentu seperti viral, pelecehan seksual, dan oknum. Secara tidak langsung telah memberikan kesan bahwa kasus tersebut merupakan masalah yang sangat serius dan membutuhkan perhatian segera dari pihak-pihak berwenang. Pembahasan terakhir yaitu mengenai dimensi konteks sosial, analisis kekuasaan, ideologi, dan struktur sosial. Dalam dimensi konteks sosial, menganalisis mengenai konteks sosial yang lebih luas yang mencakup mengenai kekuasaan, ideologi, dan struktur sosial yang menjadi latar belakang teks berita online tersebut. Pada kasus dalam berita online CNN Indonesia mengenai pelecehan seksual melibatkan dua entitas dengan hubungan kekuasaan yang jelas. Terdapat pihak pertama yaitu pihak yang berwenang seperti pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat di Indonesia. Dan pihak kedua yang terlibat merupakan guru yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap murid-muridnya. Teks berita online tersebut telah mencerminkan ideologi mendukung keadilan dan transparansi dengan menunjukkan keseriusan dugaan pelecehan seksual dan langkah-langkah penting yang telah diambil oleh pihak-pihak berwenang menjadikan berita ini mendukung ideologi yang memprioritaskan perlindungan dan keadilan kepada anak. Dalam berita online CNN Indonesia mencerminkan struktur sosial yang sangat besar dalam masyarakat yang telah menunjukkan kasus-kasus pelecehan seksual terutama yang melibatkan peran-peran dalam dunia pendidikan yaitu tenaga pendidik dan pelajar sehingga menjadi sorotan utama oleh masyarakat sosial. Memasuki bagian akhir dari presentasi ini yaitu simpulan.
Analisis wacana berita online CNN Indonesia mengenai kasus pelecehan seksual menggunakan dimensi yang diusulkan oleh Norman Fairclough untuk menganalisis berita online tersebut dan menyampaikan informasi dengan jelas dan objektif kepada masyarakat sosial selaku pembaca berita online tersebut. Dalam dimensi teks menganalisis struktur kalimat, pemilihan kata, dan gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang jelas dan tidak berpihak kepada pihak manapun, sehingga bersifat netral dalam sisi dimensi praktik diskursif. Berita online tersebut diproduksi oleh CNN Indonesia dengan menggunakan prinsip profesionalisme jurnalistik, memprioritaskan kebenaran, objektivitas, dan jelas, sehingga bersifat transparan. Dalam dimensi konteks sosial, teks berita online tersebut menunjukkan ideologi yang mendukung keadilan dan memiliki sifat transparansi dalam menangani kasus pelecehan seksual tersebut. Secara garis besar, teks berita online CNN Indonesia yang dipublikasikan pada bulan Oktober 2024 memiliki upaya untuk menjaga standar profesionalisme jurnalistik dengan tetap bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak manapun, serta menyampaikan informasi yang akurat dan menggambarkan konteks sosial mengenai perlindungan anak di sekolah dan peran penting yang dimiliki oleh pihak-pihak berwenang dalam menangani kasus pelecehan seksual tersebut. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang telah menyaksikan presentasi ini dari awal hingga akhir. Semoga presentasi saya pada hari ini memberikan manfaat pengetahuan dan memberikan semangat motivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap berita online mengenai kasus pelecehan seksual di Indonesia. Saya, Wikartika Amanda Utami, pamit undur diri. Sampai bertemu lagi dan sampai jumpa.